Halo Sobat Entrepreneur, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa saham yang mungkin bisa teman-teman menjadikan referensi untuk teman-teman tradingkan dalam beberapa hari ke depan. Kita akan langsung saja ke charting kita. Kita pertama-tama akan membahas indeks kita terlebih dahulu ya. Seperti yang teman-teman ketahui, pada perdagangan hari ini indeks kita ditutup menguat dengan plus 0,53% di level harga 6.626, teman-teman. Dan itu menjadi suatu yang positif untuk indeks kita. Kita berharap di perdagangan besok indeks kita ditutup menguat juga. Setidaknya dia melewati level 6.654 ini, teman-teman. Yang dimana ketika dia mampu melewati level harga tersebut, tandanya swing low-nya jadi yang dimana yang kita juga sudah asumsikan bahwasannya kemungkinan besar dia akan membentuk swing low-nya itu di level 6.600, teman-teman. Jadi kalau seandainya dia close di atas 6.656, besar kemungkinan yang seperti kita analisakan bahwasannya swing low-nya jadi di posisi di Fibo 618, yang dimana secara minor trend-nya itu dia selalu membuat higher high dan higher low, teman-teman. Jadi di perdagangan besok kita mencoba berharap positif terhadap indeks kita supaya apa? Kedepannya kita dapat entry masuk ke beberapa saham lebih aman, teman-teman, gitu. Jadi kita pun dalam waktu dekat atau panjang, kita berharap indeks kita dapat membreakout area yang sudah kita tandain ini, yang dimana ketika dia mampu membreakout area ini, dia akan lanjut uptrendnya, teman-teman, gitu. Memang secara major trend, teman-teman dapat lihat indeks kita tetap bullish, cuman di sini dia ketika dia bullish sangat signifikan, dia sedang berkonsolidasi atau istirahat. Jadi kita berharap cepat atau lambat indeks kita akan membreakout area ini dan dia akan lanjut kembali rally-nya, teman-teman. Oke, kita akan langsung saja membahas saham-saham yang mungkin bisa teman-teman jadikan referensi untuk teman-teman tradingkan dalam beberapa hari ke depan atau bahkan minggu-minggu ke depannya, teman-teman. Jadi untuk pertama, kita akan membahas saham Antam terlebih dahulu, yang dimana teman-teman juga dapat ketahui pada perdagangan hari ini Antam ditutup menguat cukup signifikan di mana plus 12,17%, teman-teman, di level 1935. Jadi di tadi siang di sesi perdagangan ketika dia membreakout area 1850, saya sudah katakan juga di channel Telegram kepada teman-teman bahwasanya ketika Antam sudah berada di atas level 1850, teman-teman dapat masuk. Dan benar saja ketika dia membreakout area 1850, dia masih lanjut kuat naik dengan membentuk candle Marubozu yang sangat bagus, teman-teman. Jadi kalau untuk Antam sendiri juga saya tadi sudah katakan di channel Telegram kita bahwasanya area TP1-nya itu ada di level harga 1975. Itu adalah area yang harus dia lewati kembali untuk dia bisa dapat lanjut rally-nya, teman-teman. Jadi ini adalah area penting yang dimana dia wajib breakout gitu. Ini adalah area yang dia harus breakout, teman-teman. Itu adalah area drop base dropnya, teman-teman. Jadi yang dimana itu harus dia lewati dan itu menjadi suatu yang positif untuk Antam ini. Tetapi apabila dia tidak mampu di perdagangan besok, dia tidak bisa membreakout area itu, besar kemungkinan dia akan kembali turun. Setidaknya dia tidak boleh lewat dari 1850, teman-teman. Kalau seandainya dia tidak lewat dari 1850, bisa besar kemungkinan dia akan sideways di area-area ini, gitu, teman-teman. Tapi kalau seandainya dia membreakout, bahkan membreakout key levelnya 1720, berarti dia akan lanjut turun ke level 1600 sampai 1555 gitu. Jadi untuk Antam sendiri, bagi teman-teman yang udah masuk di bawah, teman-teman dapat hold sahamnya dan jaga-jaga dengan trailing stop. Saya selalu ingatkan ketika teman-teman udah masuk dan sedang running profit, jaga-jaga dengan trailing stop untuk perdagangan besok, terkhususnya untuk Antam, teman-teman. Jadi pastikan dia dapat mampu membreakout area 1975, area yaitu area TP1 kita. Jadi kalau seandainya dia tidak mampu membreakout area 1975, lebih baik teman-teman realisasikan dulu profitnya gitu. Jadi untuk Antam, teman-teman dapat lihat memang dia pada perdagangan hari ini cukup menarik candlenya. Dia breakout area-area yang key level yang dimana besar kemungkinan apabila dia melewati area itu dia akan rebound cukup kuat gitu. Jadi misalnya besok dia teman-teman lihat dikasih turun ke bawah ke 1850, seandainya teman-teman pun belum punya barang, teman-teman dapat masuk juga gitu. Jadi kalau seandainya dia dapat diturunkan kembali ke 1850, teman-teman dapat masuk baru ikut rally-nya, teman-teman. Yang penting jaga-jaga stop loss-nya. Ingat, stop loss-nya tadi saya katakan dengan di grup itu di sekitar 1795. 1795 untuk stop loss-nya gitu. Tapi kalau seandainya teman-teman dapat di 1850,
cukup stop lossnya kita lihat, kita ukur dulu. Kalau seandainya besok dapat di 18.50 teman-teman, letakkan stop lossnya di 17.35 teman-teman. Letakkan stop lossnya di 17.35 itu di bawah candle yang membreakout area 18.50 gitu. Jadi kalau seandainya dia dikasih pullback dulu ke bawah, teman-teman dapat pastikan level harga dia tidak boleh turun di bawah 18.50 gitu. Tapi kalau seandainya dia besok langsung rally melanjutkan pergerakannya membreakout area 1975, teman-teman dapat juga perhatikan kalau seandainya dia kembali pullback, misalnya seperti ini, kita ambil skenario-nya seperti ini. Kalau seandainya dia rally dan dia mencoba retest kembali, di sini teman-teman dapat masuk dan ikut trennya teman-teman gitu. Jadi kalau seandainya dia membreakout area 1975 dan dia mencoba pullback dan membentuk swing low di area ini, besar kemungkinan dia akan reverse. Tapi kita harus melihat konfirmasinya untuk dia membuat swing low-nya dulu. Gitu. Jadi kalau untuk saham Antam sendiri, teman-teman dapat perhatikan dan dapat watchlist. Apabila ada membreakout area 1975, teman-teman dapat perhatikan apabila teman-teman tipe trader yang agresif, teman-teman dapat ikut sistem buy on breakout atau tunggu dia pullback dulu. Tapi dengan indeks kita yang masih ranging, masih di situ-situ aja, saya sarankan jangan buy on breakout dulu teman-teman. Tunggu dia retest pullback baru kita masuk. Sama seperti ini kan dia 18.50. Kalau seandainya dia dikasih retest dulu atau pullback 18.50 atau mendekati area-area itu, teman-teman dapat masuk untuk saham Antam ini. Gitu. Jadi itu aja untuk Antam. Selanjutnya kita akan membahas TINS. Nah, untuk TINS juga saya sudah katakan tadi teman-teman yang di channel Telegram bisa dapat masuk di level harga 14.20 atau bahkan 14.25. Dan sekarang dia close di level harga 14.40 teman-teman. Jadi kalau untuk TINS sendiri, teman-teman dapat perhatikan area stop loss-nya di level harga 13.50 dan TP1-nya teman perhatikan di level harga 15.30 gitu. Jadi itu untuk TINS tidak banyak untuk saya katakan karena kurang lebih dia pergerakannya hampir sama seperti Antam. Gitu. Dia telah membreakout key levelnya di level harga 1.400 gitu. Tapi kalau seandainya besok dia turun mencoba meretest level 1400, teman-teman dapat masuk untuk saham TINS ini kembali gitu. Bukan berarti ketika dia besok turun mencoba retest area 1400 tandanya dia mau turun, tidak. Tapi kalau seandainya dia membreakout di level harga 1400 bahkan di level 1350, baru kita asumsikan bahwasanya dia masih mau lanjut turun gitu. Tapi sekarang dia telah membreakout area key levelnya dan itu menjadi suatu yang positif untuk structure market TINS ini gitu teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang sudah masuk di saham TINS ini, teman-teman dapat hold sahamnya, perhatikan area stop loss dan area TP kita gitu. Jadi itu aja untuk TINS. Selanjutnya saya akan membahas saham Inco. Jadi ini adalah 3 saham yang kurang lebih sama sebenarnya. Dan untuk structure marketnya Inco sedikit berbeda di antara saham TINS dan Antam. Yang dimana kalau TINS dan Antam itu dia telah membreakout area sideways-nya. Tapi kalau untuk Inco ini dia belum membreakout area sideways-nya teman-teman. Tetapi di sini teman-teman dapat lihat dia telah membentuk candle doji rejection ini. Jadi kalau untuk untuk Inco sendiri lebih baik teman-teman wait and see dulu, jangan coba masuk dulu. Kenapa? Di sini ada orang yang sedang taking profit, sangat beresiko ketika teman-teman mencoba masuk di saham Inco ini. Lebih baik kita mencoba mencari opportunity di saham yang lain, teman-teman. Oke, itu aja untuk Inco. Selanjutnya kita akan membahas saham agro, teman-teman. Nah, untuk saham agro ini teman-teman juga dapat lihat di sini dia bullish sangat signifikan dan sekarang dia telah bearish, teman-teman. Dia telah bearish dan bahkan membreakout area channel trendline bearishnya, teman-teman. Dia mencoba kembali ke channel trendline-nya dan dia tidak mampu. Bahkan juga teman-teman dapat lihat dia telah membreakout area key level yang telah kita tandai di level harga 1400 ini. Itu adalah key levelnya. Jadi sekarang dia telah membreakout area key levelnya, teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang ingin mencoba masuk saham Antam ini, lebih baik jangan masuk dulu. Jangan masuk dulu, sangat beresiko. Kenapa? Ada range dia untuk bergerak. Ada range dia yang kemungkinan dia akan bergerak ke area ini. Dia ada range bergerak di level harga 1110 sampai 1050 kurang lebih, teman-teman. Kurang lebih di level harga 1040 lah gitu. Jadi besar kemungkinan dia akan menuju ini. Dia akan menuju area ini, teman-teman.
Kenapa? Karena dia telah membreakout area key levelnya di 1400 gitu. Jadi kalau untuk teman-teman yang sangkut di atas dan ingin mencoba average down, jangan coba average down dulu sekarang. Ada baiknya teman-teman perhatikan dulu levelnya ini gitu. Kita mencoba analisa subjektif mungkin, kita tidak menganalisa dengan harapan. Karena apa? Sangat berisiko ketika kita menganalisa dengan harapan. Jadi tunggu pastikan dia kembali ke atas level 1400 atau bahkan ke atas channel trendline-nya. Jadi untuk agro sendiri secara structure market kurang bagus untuk kita masuk. Jadi bagi teman-teman yang ingin mencoba masuk lebih baik uh, hindari dulu saham ini, atau bagi teman-teman yang ingin mencoba average down saham ini, perhatikan level yang tepat untuk kita lakukan average down teman-teman. Gitu. Jadi untuk agro mungkin itu aja. Saran saya hindari dulu untuk saham agro. Nah, selanjutnya kita akan membahas saham Pegas. Untuk saham Pegas sendiri, teman-teman dapat lihat di sini kita sudah analisa yang di mana dia telah memasuki area unfilled ordernya, tetapi teman-teman dapat lihat dia belum mampu membreakout area channel trendline-nya, teman-teman. Dia belum mampu membreakout area channel trendline-nya. Saya mencoba adjust. Kita mencoba adjust di sini mengasumsikan bahwasanya di sini adalah gerakan dia yang kelima. Kita akan adjust kembali. Jadi analisa itu kita akan selalu mengadjust untuk pergerakan movementnya teman-teman. Jadi kalau untuk Pegas sendiri, teman-teman dapat perhatikan besok di level harga 1345. Apabila dia mampu membreakout di level 1345, itu menjadi suatu yang positif untuk saham Pegas ini teman-teman. Jadi kalau seandainya di perdagangan besok, teman-teman dapat lihat dia bermain di atas 1345, dia membreakout area channel trendline-nya dan membreakout area konfirmasi yang telah kita tandakan, itu menjadi suatu positif untuk pergerakan saham Pegas ini gitu. Jadi bagi teman-teman ketika dia bisa bermain di atas level yang kita telah tandakan di atas 1345, teman-teman bisa masuk dengan sistem buy on breakout, atau teman-teman bisa tunggu di hari test baru ikut follow the trendnya gitu. Karena apa? Ketika dia membreakout area ini, besar kemungkinan dia akan reverse dari trend koreksi bearishnya menuju bullishnya teman-teman. Setidaknya dia akan minimal ke 1500 bahkan ke high-nya. Kurang lebih 1620 sampai 1640 gitu. Jadi untuk Pegas sendiri teman-teman dapat masukkan dalam watchlist dan perhatikan level harga 1345 gitu. Jadi banyak saham-saham yang kita bantu analisa di channel Telegram, mungkin saya juga tidak tandakan, dan bagi teman-teman juga tidak tandakan, dan banyak saham-saham yang sudah bergerak. Jadi bagi Pegas ini teman-teman dapat lakukan watchlist untuk saham ini gitu. Selanjutnya kita membahas saham Sido teman-teman. Nah, untuk Sido sendiri yang seperti yang teman-teman lihat di charting kita, saya juga sudah gambarkan. Untuk Sido sendiri lebih baik kita tunggu dia masuk ke area channel trendline-nya. Apabila teman-teman ingin mencoba masuk ke saham ini. Memang dia di sini teman-teman dapat lihat dia tidak membuat lower low baru. Dia masih bertahan di atas level harga sekitar 935. Dia bertahan di level harga 935. Sebenarnya ini secara psikologinya bagus, tetapi kita lebih baik menunggu konfirmasinya. Apabila dia breakout di level harga 955, teman-teman dapat masuk untuk saham ini gitu. Tapi lebih baik tunggu dulu. Kenapa? Besar kemungkinan dia akan sideways dulu di sini, teman-teman. Kalau dia tidak mengarah ke channel trendline-nya, mungkin kemungkinan besar dia akan sideways di sini. Nah, dia akan sideways di sini. Jadi kalau untuk ini teman-teman tunggu dia breakout area nih. 965, sorry. Jadi teman-teman perhatikan dia tunggu dia breakout, baru teman-teman bisa follow the trendnya, atau tunggu dia masuk ke area channel trendline-nya, baru teman-teman dapat masuk ke saham Sido ini gitu. Jadi jangan coba-coba masuk tanpa alasan gitu teman-teman. Bisa aja teman-teman masuk di sini, stop loss-nya kecil aja di 925, tapi saya sih lebih suka nunggu dia konfirmasi untuk follow the trendnya gitu. Karena besar kemungkinan dia akan sideways di sini. Dia akan sideways karena beberapa hari dia masih tetap kuat bertahan di atas 935. Itu tandanya dia akan konsolidasi di area-area tersebut, teman-teman. Gitu. Jadi untuk Sido teman-teman juga dapat watchlist kan, perhatikan apakah dia akan ke area channel trendline-nya atau dia akan membreakout area base-nya, teman-teman. Gitu. Oke, itu untuk Sido. Selanjutnya kita akan membahas saham BRPT.
Nah, untuk saham BRPT sendiri, teman-teman juga dapat lihat beberapa minggu yang lalu juga kita sudah analisakan bahwasanya besar kemungkinan BRPT akan menuju demand zone-nya dulu. Dia akan menuju demand zone-nya dulu dan benar saja ketika dia terkena di level harga 820 yang dimana area yang telah kita tandakan, dia kembali dipullback-kan dan pada perdagangan hari ini dia ditutup plus 2,44%. Dan itu menjadi suatu yang positif untuk saham BRPT ini, teman-teman. Kenapa saya katakan positif? Karena dia ditutup di atas level candle yang close di hari sebelumnya. Gitu. Jadi itu menjadi suatu yang baik untuk saham BRPT ini. Nah, bagi teman-teman yang ingin mencoba masuk di saham BRPT ini, teman-teman dapat perhatikan di perdagangan besok, apabila dia mampu dapat breakout di level harga 845, teman-teman dapat masuk untuk saham BRPT ini. Kenapa? Seperti yang saya katakan, BRPT ini mempunyai histori yang dimana ketika harganya sudah bergerak turun, dia akan turun juga sangat signifikan, tetapi ketika dia akan bergerak naik, dia juga akan bergerak naik sangat signifikan, teman-teman. Jadi untuk BRPT sendiri teman-teman dapat pertimbangkan untuk masuk juga. Yang penting teman-teman perhatikan level harga 845 ini, teman-teman. Ya 845. Jadi apabila dia mampu besok bermain dapat di atas 845, di atas 850, apabila juga dia dapat close, pastikan dia breakout di atas level tersebut, teman-teman dapat masuk di saham BRPT ini. Gitu. Jadi kalau untuk saham BRPT sendiri sih saya tetap masih optimis dia akan lanjut naik. Kita lihat stop loss-nya. Stop loss-nya juga kecil sekitar 6%. Jadi bagi teman-teman yang ingin coba masuk di perdagangan open market besok, teman-teman juga dapat lakukan. Karena stop loss-nya cuma 6%. Gitu. Jadi yang penting teman-teman lakukan masuk dengan dana yang terukur dulu, teman-teman. Ingat stop loss-nya 6%. Jadi pastikan dana yang teman gunakan itu yang harus teman-teman relakan ketika cut loss gitu. Misalnya 1 juta, teman-teman rela cut loss, pastikan 6% dari 1 juta itu berapa. Jadi masukkan dana yang seperti itu gitu, teman-teman. Jangan nanti ketika dia turun membreakout area base-nya itu atau area demand zone-nya ini, teman-teman tidak rela cut loss. Itu sangat berisiko untuk portfolio kita. Oke, itu untuk BRPT. Selanjutnya kita akan membahas saham BRIS. Nah, untuk saham BRIS sendiri, saya juga sudah analisakan yang dimana di rekomendasi saham saya mingguan saya juga sudah katakan bahwasannya BRIS juga termasuk dalam rekomendasi saya untuk saham buy on weakness-nya, teman-teman. Jadi seperti yang teman-teman lihat di perdagangan hari ini BRIS juga ditutup di level 2,99% atau kurang lebih 3% pembulatannya. Jadi untuk bagi teman-teman yang melihat video itu dan masuk di saham BRIS, teman-teman dapat hold barangnya. Yang penting ingat stop loss-nya naikkan ke BEP-nya, teman-teman. Naikkan ke BEP-nya. Jadi bagi teman-teman tanyakan untuk BRIS, kemungkinan besar area rebound-nya bisa sampai ke level mana? Teman-teman dapat perhatikan di level harga 1675. Perhatikan level area 1675. Besar kemungkinan dia rebound akan menuju area itu, teman-teman. Yang penting apabila dia balik arah tidak sesuai analisa yang dimana perkiraan rebound kita di level 1675, teman-teman pastikan sudah pasang stop loss-nya di break even point. Di level harga teman-teman masuk di kurang lebih 1.500 gitu. Jadi untuk BRIS sendiri mungkin bagi teman-teman yang menanyakan apakah bisa masuk, lebih baik wait and see dulu. Wait and see dulu lebih baik. Jangan mencoba berspekulasi gitu, teman-teman. Bagi teman-teman yang sudah punya barangnya, teman-teman dapat hold, pastikan dia gunakan stop loss plusnya, teman-teman. Oke, jadi itu aja untuk BRIS. Kalau untuk follow the trend-nya, kita tunggu pembentukan structure marketnya dulu, teman-teman. Setidaknya dia harus membuat swing 1 biji, baru kita bisa ikut masuk untuk saham BRIS ini kembali. Oke, itu aja untuk saham BRIS. Selanjutnya kita akan membahas saham Silo. Untuk saham Silo sendiri, teman-teman dapat lihat di sini. Secara majornya harganya juga tidak kemana-mana, dan di sini adalah area penting dia di level harga 7550, teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang sudah masuk di saham Silo, pastikan dia tidak boleh keluar di level harga 7550 gitu. Kalau seandainya dia keluar di level 7550, besar kemungkinan dia akan menuju area rally base rally berikutnya, teman-teman. Ini adalah area base yang mungkin dia akan tuju gitu. Ini adalah area yang mungkin akan dia tuju apabila dia membreakout area
7550 gitu. Jadi teman-teman perhatikan aja, apabila dia keluar di level harga 7550, teman-teman dapat keluar dulu dan bisa buyback kembali sahamnya di level harga yang kita tandain ini, teman-teman. Oke, itu aja untuk Silo. Selanjutnya kita akan membahas saham JAST. Nah, untuk JAST sendiri, teman-teman juga dapat lihat ini adalah saham lapis 3 dan bahasanya bisa dibilang saham gorengan juga. Jadi bagi teman-teman yang suka main-main yang trading di saham JAST atau saham gorengan-gorengan seperti ini, lebih baik saran saya teman-teman gunakan sistem metode trading day trading. Jangan coba-coba trading dengan metode swing di saham-saham lapis 3, teman-teman. Jadi ketika teman-teman beli saham yang seperti ini, lebih baik saran saya gunakan buy on weakness-nya aja. Gunakan sistem buy on weakness gitu. Jangan teman-teman beli saham dengan pola yang masih di atas seperti ini, teman-teman. Dia level harga 198. Saya tidak sarankan teman-teman beli di level ini. Kenapa? Untuk ke supportnya ini dia lumayan besar range-nya gitu. Coba lihat. Nah, masih ada pergerakan sekitar 9%, teman-teman. Lebih baik kalau teman-teman ingin mencoba masuk di saham JAST ini, tunggu dia masuk di level harga 180 aja. Gitu. Tunggu dia di situ, baru teman-teman dapat masuk. Nah, stop loss-nya cukup kecil, teman-teman. Sekitar 174, 175, teman-teman dapat keluar untuk saham JAST ini gitu. Jadi bagi teman-teman yang suka main-main di saham gorengan, lebih baik lakukan dengan metode day trading dan pastikan teman-teman beli di saham di area-area supportnya aja. Itu untuk saham-saham gorengan, teman-teman. Oke, untuk saham terakhir kita akan membahas BBYB. Kita akan membahas saham BBYB. Untuk BBYB sendiri, teman-teman juga dapat lihat dia telah membreakout area yang telah kita tandakan dan dia mencoba retest di sini. Dia mencoba retest dan tidak mampu kembali di level yang kita tandakan. Tandanya apa? Ini bisa menjadi area yang buruk atau menjadi pergerakan yang buruk, teman-teman. Ini menjadi pergerakan yang buruk yang dimana kemungkinan besar kita coba adjustment aja. Ini adalah area rally base rally-nya. Lebih baik teman-teman tunggu dia di sini. Tunggu, kita lihat. Nah ini. Lebih baik teman-teman tunggu dia di area level kurang lebih 1900 saja, teman-teman. Gitu. Teman-teman lebih baik tunggu dia di area 1900 untuk saham BBYB nih. Kenapa? Di sini dia mencoba retest dan dia tidak mampu bertahan dan di rejectkan kembali. Besar kemungkinan dia akan turun ke level harga 1900 ini, teman-teman. Jadi pastikan bagi teman-teman yang ingin coba masuk, jangan dulu. Jangan dulu untuk saham BBYB ini. Lebih baik wait and see, pastikan dia masuk ke level harga 1900. Di situ baru teman-teman dapat pertimbangkan untuk masuk di saham BBYB ini. Gitu, teman-teman. Oke, itu aja untuk BBYB mungkin. Nah, mungkin sampai di sini aja juga videonya. Jadi bagi teman-teman yang ingin mencoba saya bantu analisa secara teknikal saham-saham yang ingin teman-teman pantau, teman-teman dapat komen di bawah atau teman-teman juga dapat gabung di channel Telegram kita. Di situ saya akan coba bantu untuk saya analisakan saham-saham yang ingin teman-teman request. Nanti di situ kita akan berdiskusi, di situ kita dapat belajar sama-sama, teman-teman. Oke, mungkin sampai di sini aja videonya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam entrepreneur.